Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman bela negara. Pokoknya dimanapun kalian berada dan kapanpun, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ketika menonton podcast dari Humas UPN Veteran Jakarta. Senang sekali rasanya saya Disa Priantini Kusuma kembali menyapa teman-teman bela negara yang ada di rumah ataupun dimanapun. Akhirnya alhamdulillah pada hari ini kalian bisa kembali menyaksikan podcast dari UPN Veteran Jakarta. Seperti dari beberapa waktu yang lalu, kita selalu mengundang dan selalu chit-chat berbincang-bincang santai dengan orang-orang yang tentunya sangat hebat, sangat menginspirasi kita semua. Dan untuk kali ini kita juga sudah kedatangan narasumber atau bintang tamu gitu ya, yang sudah berprestasi juga dari kecil. Halo, selamat datang Olga Amelvi Tanjung. Halo. Kalau kalian melihat dari looknya Olga ini sangat feminin sekali. Olga, boleh dong tahu kamu itu dari fakultas mana, program studi apa? Kalau aku dari Fakultas FISIP dari Ilmu Komunikasi. Oke, FISIP ilmu komunikasi. Tapi dia adalah seorang atlet bela diri Kempo. Wow, luar biasa. Dari looknya tidak terlihat seperti atlet bela diri kan teman-teman kan? Tapi terlihat seperti model yang berjalan di catwalk. Wow. Kenapa sih Olga? Kenapa kamu tertarik di Kempo? Karena waktu itu aku pernah kayak lagi random aja jalan sama orang tua, terus kayak ngelihat apa nih ada rame-rame ternyata lagi kayak demonstrasi bela dirinya gitu. Oke. Terus kayak oke seru nih, jadi aku daftar deh waktu itu. Oke, dan itu kamu di umur berapa? Itu kalau nggak salah masih kelas 2 atau kelas 3 SD sih, aku lupa tepatnya berapa, soalnya masih kecil banget. Oke, jadi lumayan random juga ya jalan-jalan sama orang tua, tiba-tiba apa nih rame-rame. Ternyata lagi melihat demonstrasi orang lagi bela diri gitu. Oke. Dan sekarang alhamdulillah sampai sekarang ya. Sampai sekarang alhamdulillah, cuman ada vakum-vakumnya dikit, tapi tetap aja lanjut lagi. Tapi tetap berjalan dengan lancar Berjalan begitu lagi. sampai dengan saat ini. Jadi dengan Olga juga ini kemarin sempat mendapatkan medali perak ya Olga ya dalam kejuaraan nasional. Iya. Boleh dong diceritakan sedikit kompetisinya tuh dalam kegiatan apa dan persiapan kamu bagaimana? Kalau kemarin yang baru-baru ini kegiatan kejuaraan nasionalnya itu aku ikut event namanya Monas Cup 2023. Itu aku ikut satu nomor di bergu campuran namanya. Embu bergu campuran itu alhamdulillah dapet perak. Dan itu lawannya juga ada dari provinsi lain. Yang aku ingat itu ada Langkat, ada Semarang juga, ada beberapa yang lain juga. Nah itu seru sih, itu 3 hari eventnya dan Diselenggarakan di Gor Gelanggang Remaja Sunter Oke. di Jakarta Utara. Nah, persiapannya Olga tuh bagaimana dari awal sampai pengumumannya itu seperti apa? Karena kan ini diselenggarakannya 3 hari juga ya kurang Iya, lebih. benar. Nah sebenarnya tuh waktu itu aku lagi di luar kota tuh, di asal aku lah di Batam. Oke. Terus kayak karena sibuk juga ngerjain skripsi, jadi aku kayak izin dulu nih karena Iya, aku benar-benar. lebih mengutamakan skripsi dulu kan. Betul. Kayak, biar nggak nambah semester. Terus kayak ya udah aku izin bentar, terus pas aku persiapan cuman hamin 2 minggu mungkin, Hamin 2 2 minggu 3 minggu kurang lah. Terus aku balik ke Jakarta, aku kelarin dulu skripsinya, tes-tes yang lain, terus baru deh aku latihan. Latihan 2 minggu. Latihan langsung kejuaraan. di 2 minggu itu latihannya tuh dari pagi sampai bener-bener malam gak ada jeda atau bagaimana? Atau terus setiap hari atau ada jedanya per hari? Itu aku latihan hampir setiap hari sih. Dan biasanya kalau janjian sama teman-teman karena kan yang lain juga pasti punya kesibukan. Betul. Kayak biasanya dari pagi sampai sore jam 5, terus biasanya atau enggak besoknya sambung lagi dari sore sampai malam. Jadi pokoknya setiap ada waktu kosong latihan. Oke, jadi memang walaupun ada jedanya tapi di 2 minggu terakhir sebelum lomba itu memang kalian padatkan gitu ya. Iya. Pokoknya kosong gas. Loh, keren banget. Terus ada nggak kendala? Karena kan nggak semuanya kegiatan atau apapun yang kamu harapkan begitu kan itu berjalan dengan lancar. Nah, ada nggak kendala di dalam prosesmu itu? Mungkin kendalanya karena kemarin sempat berhenti dulu karena skripsi, jadi agak
fisiknya mungkin lebih gampang sakit-sakit gitu badannya. Karena Tapi terlalu ya, ini dibagi ya iya, sama pikirannya, aduh skripsinya tapi tetap juga belum harus selesai. dipaksa. Terus karena ini mainnya bergu campuran, dan itu orangnya kan nggak cuma sendiri, ada 4 orang, 6 orang gitu. Dan itu harus menyamakan gerakan sama pikirannya, itu sih paling kendalanya. Cuman tetap bisa diatasin sih. Oke, luar biasa. Boleh dong tepuk tangan online untuk untuk Olga ya. Oke, Olga. Kamu kan juga kemarin kamu tadi baru bilang juga itu kamu sembari mengerjakan skripsi ya. Bagaimana caranya Olga itu untuk memanage timing? Membagi waktu antara skripsi, latihan dan juga perlombaannya dari Monaskap ini. Jadi kalau skripsi aku emang udah sebelum mau latihan yang full itu untuk Monaskap itu aku emang langsung kerjain dulu semuanya, biar nanti pas latihan nggak yang riweh karena masih ada kerjaan lain gitu kan. Betul. Terus paling kalau di sela-sela aku waktunya kosong itu aku langsung kayak atur jadwal nih sama dosen pembimbing aku buat bimbingan gitu. Paling gitu aja sih, dibagi aja waktunya, pokoknya kalau ada kosong dikerjain. Oke, jadi memang ya pinter-pinternya dari Olga Iya, sendiri ya. bener. Olga dari kapan sih udah mulai menggeluti Kempo ini? Udah dari kecil tadi sih, cuman waktu SMA itu sempat berhenti bentar tapi tetap aja lanjut lagi. Berarti kan yang tadi Olga cerita itu kan yang jalan sama mama papa kan itu berarti masih kecil, SD kurang lebih ya. Nah, lihat orang demo terus tiba-tiba tertarik. Nah, mulai pertama kali pertandingan awal kamu tuh di umur berapa? Pertandingan pertama di SMP kelas 1 kalau nggak salah deh. Iya. Oke, luar biasa. Itu juga alhamdulillah dapat medali perak juga deh kalau nggak salah. Seingat aku. Oke, luar biasa. Jadi memang dari kecil ya. Sebenarnya kalau hal-hal seperti ini kan dari tadi Kak Sasa lihat Olga datang kayak ini beneran atlet bela diri nggak sih gitu yang aku mau temenin podcast gitu kan. Karena tidak terlihat begitu dari penampilan Olga yang sangat feminin sekali. Dan ternyata usut punya usut dari SD dan bertanding awalnya tuh dari SMP ya. Luar biasa. Walaupun memang ada beberapa vakumnya karena membagi kegiatan kamu yang lain juga ya. Tapi kenapa mesti Kempo? Sedangkan kan yang kita tahu nggak usah olahraga yang lain deh, tapi dalam bela diri ini kan banyak sekali ya jenis-jenisnya. Ada mungkin taekwondo, karate, jujitsu dan lain sebagainya. Kenapa Olga tertariknya di Kempo? Mungkin karena aku ngerasanya dia beda aja gitu dari lain. Bedanya tuh apa? Tuh karena biasanya kalau bela diri lain misalnya kayak karate, silat segala macam itu, aku mikirnya mereka kayak terlalu banyak, nggak satu doang gitu badan organisasinya. Oke. Jadi kayak terpecah gitu loh, aku ngerasanya gitu. Tapi kalau ngeliat Kempo itu dari awal dia kan cuman emang berdiri satu, walaupun sekarang juga udah pecah jadi 2, tapi waktu aku kenal tuh kayak dia sendiri aja satu. Oke, nggak terbagi-bagi Nggak kelompoknya. terbagi-bagi kelompoknya. Terus kalau aku ngeliat dari kayak gerakannya dia tuh ada bantingannya gitu loh. Jadi aku kayak keren nih, tapi dibanting tapi nggak sakit gitu. Oh gitu, Karena udah ada tekniknya. ya, ada tekniknya. Oke, Jadi oke. kayak keren nih, aku nggak ngelihat itu di yang lain kan. Jadi ya udah, karena mungkin juga aku ngelihat pas demonstrasinya juga terpukau, jadi udah di Kempo aja gitu. Oke, berarti kamu orangnya salah satu orang yang sangat konsisten ya. Iya. Karena itu ini loh, jarang loh kita menemui orang kan dulu kayak nggak usah jauh-jauh deh, aku contohnya kan. Kak Sasa dulu tuh waktu masih kecil tuh pengennya jadi dokter, pengen jadi pilot, kayak gitulah. Bukan aku yang pilot, tapi maksudnya banyak orang gitu yang pengennya tuh kalau nggak dokter, pilot, terus kayak cita-cita yang umum gitu kan. Nah, ini kan kamu memang dari kecil tuh sukanya itu gitu, dan memang kamu geluti sekarang. Itu bagaimana menjaga konsistensi dari hal yang kamu inginkan dari kecil? Kalau aku sih ngejaganya dengan kalau dari aku ikut kejuaraan. Kenapa? Karena kayak pas ikut kejuaraan itu serunya tuh beda gitu loh kan. Apalagi pas misalnya diumumin ada menang challenging nih, gitu ada ya. Kayak pas diumumin menang, apalagi pas dipanggil ke atas podium tuh nagih gitu loh. Jadi kayak kayaknya gue harus lebih. Lebih lagi Keren. Terus ngelihat seniornya juga kayak keren nih, mau kayak gitu juga. Jadi kayak tetap aja walaupun nanti misalnya istirahat bentar, tetap aja nanti
ke situ lagi, ke Oke. Kempo lagi ujung-ujungnya. Oke, luar biasa ya. Jadi perjalanan kamu dari bisa dibilang ya dari SD menggeluti, mencintai dunia Kempo ini sampai dengan akhir masa kuliah begitu kan, udah lewat dari 6 tahun kurang lebih ya. Itu udah lama banget. Nah, ada nggak kiranya kayak dukanya Olga gitu loh? Atau mungkin pernah nggak Olga tuh ngerasa kayak, oh kayaknya dunia gue bukan di Kempo gitu. Walaupun memang kamu suka, tapi kan ada mungkin kadang orang ada rasa jenuh gitu kan. Pernah nggak Olga merasakan itu walaupun sedetik gitu? Kalau ngerasain kayak gitu belum belum ada sih, cuman pas waktu-waktu ngedownnya ada. Oke. Waktu dulu guru aku yang pertama kali itu meninggal, itu kayak langsung duh Oh, gimana gitu, jadi kayak aduh nggak semangat lagi nih. Oke. Cuman kalau dipikir-pikir lagi kayak kalau nginget lagi ke yang dulu kayak gimana effortnya guru aku segala macam, jadi kayak ya masa berhenti sih gitu, sia-sia dong ntar, dia udah tetap lanjut. Oke, jadi ya selayaknya kita mencintai sesuatu kan, entah itu di apa namanya pekerjaan begitu ya atau kegiatan yang kita geluti, memang pasti ada rasa-rasa di mana kita tuh kayak ngedown gitu ya. Iya. Tapi balik lagi gitu ya, Iya, kayak Olga motivasi, pasti ya. betul sekali. Karena Jadi aku ngerasanya kayak aku dapet rasa kekeluargaan Di di situ ya. Iya, kayak setiap kayak misalnya nih aku sekarang kan udah pindah tempat latihan ke sini nih, dan itu aku dapat lagi perasaan itu, jadi kayak untuk meninggalkan itu Kayaknya mungkin berat deh. betul, Iya, karena udah memang dapet rasanya itu. udah erat gitu Iya, ya, udah bener. deep banget gitu ya. Oke Olga, nah kita mungkin back to Monas Cup ini. Yang ngajak kamu untuk ikut kegiatan Monas Cup 2023 kemarin ini tuh siapa? Pelatih aku, kalau di Kempo panggilnya senpai. Oh senpai Senpai kamu. aku, Terus kayak udah langsung kamu mau. ngeinfoin, terus kayak ayo ikut gini, terus kayak oh yaudah sampai boleh, soalnya sebelumnya kan udah ada kejurnas lagi. Yang sebelumnya kejurnas mahasiswa antar se-Indonesia itu aku ikut juga, dan diajakin lagi jadi yang nasional ini. Oke, aku juga ngelihat Olga maksudnya dari fisiknya juga sangat kuat sekali ya. Pernah nggak kamu tuh ada kendala kayak misalkan tiba-tiba ada luka fisik mungkin atau apa gitu? Paling kalau luka fisik memar-memar aja sih. Memar-memar aja. Memar-memar aja. Tapi Olga kan pernah dibanting juga dong Iya. sama lawannya pasti. Iya. Tapi alhamdulillah tidak ada. Ya itu paling memar-memar aja. Oh, tapi nanti karena semuanya balik lagi ada iya, tekniknya ya. tekniknya, tapi ya sakit tetap sakit, cuman pas kejuaraannya atau latihannya nggak dirasain banget. Biasanya kerasanya pas udah kelar. Cuman di enjoy aja sih gitu. Enjoy aja, karena udah luar biasa biasa. kan. Oke, biasanya latihannya memang ada base campnya tersendiri. Ada. Di daerah? Di daerah Cibubur. Oke, luar biasa ya Olga ini ya. Nah, kita balik lagi. Tadi kan kamu membahas sempat sedikit kendalanya itu di waktu dimana kamu menyingkirkan Kempo dulu sebentar untuk kamu fokus skripsi. Nah, skripsi kamu bahas apa sih? Apakah tentang keolahragaan juga atau memang ya udah dunia komunikasi olahraga? Iya. Enggak, aku nggak bahas olahraga sih. Oke. Aku bahas pola komunikasi keluarga kalau di jadi skripsi aku. Oke, luar biasa ya. Ini memang sebenarnya di luar pembahasan kita. Cuman kayak aku penasaran aja, apakah memang karena kamu dari kecil di dalam area atau lingkungan olahraga, jadi kamu juga bawanya tuh tentang olahraga yang ada komunikasinya mungkin. Tapi ternyata ini pure komunikasi Pure aja ya. komunikasi, iya. Luar biasa Olga ini. Oke Olga, tadi kita sudah membahas banyak sekali ya dari misalkan minatnya Olga dari kecil, terus kendala-kendala yang sudah dialami Olga gitu ya. Ada nggak pertandingan yang betul-betul Olga tuh sampai dengan saat ini tidak bisa lupa gitu? Mungkin kenangannya yang sangat deep atau bagaimana? Pernah nggak? Boleh dibagikan sama teman-teman bela negara. Yang paling keinget sih pertandingan kejurnas yang antar mahasiswa. Antar mahasiswa. Yang Itu tahun 2022. Oke, itu siapa yang menyelenggarakan? Dari UNJ, tapi dari kampus-kampus lain tuh hadir semua rata-rata. Kenapa kamu itu yang paling teringat? Karena waktu itu saingannya banyak dan berat gitu, kayak Oke. imbang-imbang semuanya gitu. Terus jadi kayak
pas penampilan pertama sebelum masuk final itu kayak ada satu orang yang salah gitu, jadi kayak walaupun satu salah berarti salah grup di kempan gitu. Iya, karena kan Jadi bertandingnya nggak sendiri karena ya. nggak sendiri. Terus kayak udah mulai ngedown nih, cuman di pas masuk penampilan kedua kita all out lah, Oke. nggak usah peduliin juara atau apa, Betul. kita tampil yang paling Betul. baik. Terus yang waktu pengumuman juara kita udah kayak kita nggak menang deh gitu. Dan Ternyata ternyata menang. Iya, itu langsung banjir semua. Oke, jadi memang ini ya kefokusan sebenarnya. Iya. Karena kalau misalkan anggaplah kayak misalkan nggak beda jauh kayak misalkan MC nih, kan namanya kita kan manusia, tetap manusia kan, kita kan bukan robot gitu ya Olga ya. Kayak misalkan MC membacakan nama-nama orang, misalkan ada salah gitu, ya udah salah ya karena kita manusia gitu kan, human error gitu. Ya udah, tapi kita jangan fokus dengan kesalahan kita. Bagaimana caranya kita fokus, kita bisa membenahi kesalahan kita. Nah, sama di dunia kempo, di dunia bela diri juga seperti itu begitu ya. Walaupun kadang udah kepikiran nih di sesi pertama kayaknya aduh gimana gitu kita kalah nih atau apa, tapi bisa kerjasama lagi membuat diri kita, pikiran kita untuk supaya kayak oh bisa nih kita, yang penting tidak peduli menang atau kalah, yang penting kita selesaikan. Betul. Gitu ya Olga ya. Seingat aku ada satu lagi yang paling ada di ingatan itu yang waktu aku porkot, dan itu kalau nggak salah senpai aku yang pertama baru aja itu meninggal. Terus kita pertama kali tanding tanpa ada beliau lah. Itu rasanya beda banget ya. pasti. Terus masing-masing ikut berapa nomor gitu, nggak satu. Aku ikut 2 kebetulan dan dua-duanya menang. Pertama kali kayak 1 emas dan 1 perak. Itu kayak bangga banget kayak senpai kamu juga pasti bangga. sangat senang Itu dan bangga. haru banget waktu itu. Iya. Jadi keinget sampai sekarang. Oke, luar biasa. Dari Olga sendiri, dari keluarga Olga deh, pernah nggak kayak memang kamu itu dikelilingi sama keluarga atlet mungkin, atau enggak pemaksaan gitu kayak Olga ya udah kamu ini ada didorong gitu, atau memang betul-betul dari awal ya udah keinginan Olga sendiri? Kalau dari keluarga aku nggak ada yang atlet sih. Mungkin dulu kakek aku silat, tapi yang banyak semuanya atlet gitu enggak. Cuman kalau dari orang tua juga nggak pernah maksa sih aku mau ikut apa, pasti disupport semuanya. Kalau mau ya berarti keinginan aku. Oke, luar Nggak biasa. pernah Jadi ada tidak ada pemaksaan. pemaksaan sama sekali ya, memang dari hati kamu ya. Dari hati aja. Oke, memang segala sesuatu tuh kalau kita jalanin pakai hati tuh rasanya pasti lancar, walaupun ada kendala-kendalanya, kerikil-kerikilnya juga nggak berarti gitu ya. Wow, luar biasa sekali Olga ini. Terus kita sudah banyak sekali berbicara dengan tentang pengalaman-pengalaman Olga, terus kayak kendala-kendala yang terjadi. Setelah Monas Cup 2023 ini, kegiatan atau kompetisi apa yang akan Olga lakukan atau mungkin mau ikuti, begitu mengingatkan Olga sudah selesai nih skripsinya. Tujuan kamu selanjutnya tuh apa? Kalau aku dengar bakalan ada kejuaraan antar mahasiswa lagi sama persiapan prapon. Kalau aku sih pengennya bisa ikut ya, berpartisipasi di dalam dua kompetisi itu juga. Karena kan kompetisi itu kayak istilahnya naik satu tangga dari yang udah aku. Betul. Pengennya sih ikut. Betul. Semoga aja bisa ikut juga. Amin. Yang penting selalu sehat-sehat ya. Ada nggak tipsnya buat teman-teman bela negara yang ada dimanapun mereka berada, kayak misalkan kan banyak juga nih teman-teman kita yang menggeluti dunia olahraga dan lain sebagainya. Ada nggak tips dari Olga tersendiri untuk memotivasi mereka gitu, untuk fokus dan konsisten dengan pilihan mereka? Pokoknya kalau emang suka atau pengen ikut kejuaraan-kejuaraan gitu, jangan takut, pokoknya ikut aja, latihan terus, perbaiki fisik dan yang lain-lain. Jangan males latihan, pasti bisa deh. Sama jangan lupa berdoa. Oke, itu walaupun klise tapi itu adalah hal yang sangat-sangat perlu ya, banget, sangat penting gitu ya. Jadi memang untuk teman-teman di luar sana, teman-teman bela negara, kalian itu harus satu kuncinya fokus, konsisten, dan juga selalu praktis ya, harus latihan terus. Karena percuma berdoa juga. Betul, berdoa apalagi. Karena kalau latihannya
jarang, terus kalian mau langsung tampil itu sama susah juga. aja. Karena Iya. kan yang lain juga pasti latihannya juga ini rajin. Betul, jadi memang latihan juga nomor satu gitu ya, salah satu hal yang paling penting. Itu dia teman-teman, chit chat singkat kita namun sangat berisi sekali dengan Olga. Sangat luar biasa, terima kasih atas waktunya Olga sudah membagikan pengalaman-pengalaman kerennya. Terus tadi cerita-ceritanya juga sangat haru dan bahagia sekali. Semoga teman-teman bela negara dimanapun kalian berada bisa bersama-sama mengambil manfaat yang ada di podcast Humas UPN Veteran Jakarta pada sesi ini bersama dengan Olga. Baik teman-teman, itu dia tadi, semoga apa-apa yang sudah disampaikan oleh Olga bisa bermanfaat dan juga memberi kalian insight begitu ya. Pesan Olga banyak sekali dan juga walaupun podcast kita ini tidak terlalu panjang, tapi semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya Disa Prihandini Kusuma mewakili seluruh tim Humas yang bertugas, mohon pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kata-kata yang sekiranya kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara. Bela negara.